Marcel Radival atau yang lebih dikenal dengan pesulap merah semakin ramai diperbincangkan, terlebih setelah diundang di berbagai kanal YouTube selebritas terkenal. Usai perseteruannya dengan Gus Samsudin yang viral, pesulap merah diundang di banyak tempat, mulai dari podcast Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Arie Untung, hingga Nikita Mirzani untuk membongkar trik-trik yang sering dilakukan para dukun. Dalam penuturannya di setiap wawancara, pesulap merah selalu mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam kemusyrikan. Tidak heran jika ia dicurigai, dalam artian positif, sebagai ustadz yang menyamar sebagai pesulap. Pesulap merah mulai mempelajari Islam secara menyeluruh sejak SMP, bahkan pernah bercita-cita menjadi seorang ustadz. Motivasi kuat pesulap merah membongkar berbagai trik dukun adalah ketakutannya akan hari pertanggungjawaban dan kekhawatirannya akan murka Allah. Ia mengaku khawatir jika di akhirat ditanya mengapa tidak membagikan ilmu yang Allah berikan kepadanya, sampai-sampai masyarakat lebih mempercayai dukun daripada mempercayai Allah. Kalau ditanya kenapa malah memilih membongkar trik dukun, pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau saya tidak menyampaikan ini, nanti di kehidupan berikutnya saya khawatir Allah tuh nanya ke saya kenapa tidak membagikan ilmu tuturnya. Ia menambahkan, jika saat ini masyarakat banyak memujinya karena ia dinilai tidak takut membongkar trik dukun, justru ketakutan kepada Allah yang melandasi aksinya. Apapun yang terjadi di dunia ini, batas akhirnya cuma meninggal. Kalau di kehidupan berikutnya saya nggak bisa jawab, sepanjang kehidupan berikutnya saya akan disiksa, tegasnya. Marcel Radival atau pesulap merah tertarik mempelajari trik-trik sulap sejak SD. Namun, ketertarikannya terhadap dunia sulap sempat melemah saat SMP. Ia lebih tertarik memperdalam ilmu agama, terlebih kakaknya adalah seorang ustadz, pemilik salah satu yayasan Islam. Meskipun demikian, ketertarikannya kepada dunia sulap kembali muncul lagi setelah mempelajari bahkan menguasai teknik hipnotis. Ketika kelas 2 SMK, Marcel bahkan sempat masuk acara TV sebagai seorang pesulap dan ahli hipnotis. Karirnya sebagai entertainer dimulai. Marcel dan keluarganya pernah mengalami kejatuhan ekonomi ekstrim, bahkan hampir tinggal di jalanan karena rumah dan seluruh hartanya habis untuk membayar utang. Karena peristiwa itu, Marcel mengatakan bahwa dirinya tegas menolak praktik riba. Marcel kembali bangkit setelah mengalami banyak kesulitan. Ia pernah berjualan sosis di sekitar masjid dekat kontrakannya, lalu bekerja sebagai ojek online, dan mulai membangun kanal YouTube-nya yang cukup sukses hingga sekarang. Banyak netizen menyebut Marcel sebagai ustadz yang mendakwahkan Islam dengan caranya.